pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPA. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3 yaitu tentang pewarisan sifat, yaitu pada bagian yang ketiga, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang ketiga ini. Nah, di pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan ini nanti ada 6 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pewarisan warna kulit, yang kedua pewarisan tipe perlekatan kuping telinga, kemudian yang ketiga ada pewarisan bentuk rambut, yang keempat ada pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, yang kelima ada pewarisan kelainan buta warna, dan yang terakhir nanti yang keenam adalah pewarisan kelainan hemofilia. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama yaitu pewarisan warna kulit. Nah, di pewarisan warna kulit itu biasanya dikode oleh banyak gen, yaitu misalnya ada gen A besar, B besar, C besar. Nah, kemudian gen ini pembentukan pigmen kulit yaitu pigmen melanin. Nah, kemudian pigmen melanin menyebabkan kulit berwarna gelap. Nah, ini. Kemudian, nah ini. Variasi atau alternatif gen warna kulit atau alela itu ada juga gen A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, kemudian orang yang memiliki gen A besar, kemudian B besar, C besar, C besar. Nah, biasanya memiliki kulit yang sangat gelap. Kalau pada gambar dilihat di nomor 6. Ini. Nah, kemudian ada juga yang memiliki gen A kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Nah, biasanya memiliki kulit yang sangat terang. Nah, contohnya pada ini. Nah, kemudian ada juga orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, biasanya memiliki kulit warna sawo matang atau tengah-tengah antara gelap dan terang. Nah, contohnya yang bagian tengah pada gambar. Nah, selain akibat gen, faktor lingkungan juga berpengaruh pada fenotip warna kulit. Nah, kemudian pewarisan warna kulit ini juga ada yang disebut dengan albino. Mungkin kalian sering dengar. Nah, albino itu merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin tadi. Nah, biasanya orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai ciri fotofobia atau takut cahaya. Nah, pigmen melanin biasanya berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Nah, tidak adanya pigmen kulit membuat lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Nah, makanya biasanya orang yang menderita albino ini tidak tahan atas sinar matahari. Nah, kemudian di sini adalah gen penyebab albino itu biasanya bersifat resesif atau gen A kecil. Nah, orang yang mengalami kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif atau A kecil, A kecil. Nah, ini contoh persilangannya. Ini yang albino A kecil, A kecil. Nah, kemudian orang yang normal, nah biasanya memiliki genotip homozigot dominan, yaitu A besar, A besar. Ini yang normal. Nah, kemudian yang menjadi carrier atau pembawa memiliki genotip heterozigot, yaitu A besar, A kecil. Ini A besar, A kecil. Nah, kalau dilihat persilangannya ini adalah persilangan monohibridha atau persilangan dengan satu sifat beda. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu pewarisan tipe perlekatan kuping telinga. Nah, ini tipe perlekatan kuping telinga juga dikontrol oleh gen. Nah, yaitu gen G besar untuk kuping telinga terpisah, kemudian
atau terlepas, kemudian gen G kecil untuk kuping telinga melekat. Nah, kemudian seseorang yang memiliki gen G besar, baik itu G besar atau G besar G kecil, akan memiliki tipe perlekatan kuping telinga yang terpisah. Nah, sedangkan yang memiliki tipe perlekatan kuping melekat biasanya memiliki gen G kecil. Nah, ini yang terpisah contohnya, kemudian ini yang melekat. Nah, kalau dilihat mungkin dari genotipnya lebih banyak nanti yang akan memiliki perlekatan kuping telinga terpisah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pewarisan bentuk rambut. Nah, ini pewarisan bentuk rambut. Nah, bentuk rambut juga dikode oleh gen. Ada dua macam gen yang mengendalikan bentuk rambut, yaitu gen C besar dominan mengkode rambut keriting dan gen S resesif mengkode rambut lurus. Nah, bentuk rambut merupakan kasus yang menarik yang dikenal dominansi tidak sempurna. Nah, artinya jika kamu memiliki salah satu dari kedua jenis gen tersebut, baik itu gen C besar atau gen S, kamu akan mendapat campuran dari keduanya, yaitu rambut berombak atau C besar S kecil. Nah, ini pewarisan bentuk rambut. Nah, jadi orang yang memiliki rambut keriting memiliki genotip C besar. Nah, ini contohnya ya, orang yang memiliki rambut keriting. Nah, kemudian orang yang memiliki rambut berombak memiliki genotip C besar C kecil. Nah, contohnya ini gambarnya rambut berombak. Nah, kemudian yang terakhir yang memiliki rambut lurus, nah itu dia memiliki genotip S kecil. Oke, kemudian yang keempat yaitu pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, ini pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, itu bentuk pertumbuhan rambut pada dahi itu ada rambut yang tumbuh melingkar dan ada rambut yang tumbuh seperti huruf P atau yang dikenal dengan widow's peak. Nah, ini yang huruf P pada gambar A, kemudian yang melingkar pada gambar B. Nah, tumbuhnya rambut seperti huruf P dikontrol oleh gen W. W ini diambil W besar, diambil dari widow's peak. Nah, gen W ini bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen W besar homozigot dominan atau gen W besar W kecil heterozigot. Sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf P biasanya memiliki genotip heterozigot resesif, yaitu W kecil. Nah, kemudian yang kelima yaitu pewarisan kelainan buta warna. Nah, ini buta warna itu adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Nah, biasanya warna-warna yang susah dibedakan seperti biru dan hijau atau merah, orange. Nah, kelainan buta warna diakibatkan gen yang berada di dalam kromosom kelamin X. Nah, seperti yang kalian lihat ini ada persilangan buta warna. Kemudian ada huruf X dan ada huruf yang di atas X itu adalah CB. CB itu adalah lambang dari buta warna. Nah, kemudian kalau dilihat di sini, wanita buta warna itu biasanya ketika kedua X itu adalah sama-sama memiliki CB atau buta warna. Nah, kemudian jika hanya salah satu kromosom X yang CB, berarti wanita itu dia bersifat normal carrier atau hanya pembawa. Nah, kemudian untuk laki-laki, jika kromosom X-nya CB, berarti laki-laki itu buta warna.
Kemudian yang terakhir yaitu pewarisan kelainan hemofilia. Nah ini, hemofilia itu merupakan kelainan pendarahan langka, yaitu darah sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Nah, saat mengalami luka dan pecah pembuluh darah, maka darah akan terus-menerus mengalir yang menyebabkan penderita akan banyak kehilangan darah. Nah, biasanya juga sampai meninggal. Nah, kemudian gen hemofilia itu terletak pada kromosom X dan sering ditandai dengan XH. X itu sebagai jenis kromosom, sedangkan H-nya itu sebagai penanda hemofilia. Nah, dilihat di sini ada diagram persilangan pada hemofilia. Nah, ketika wanita salah satu gen X-nya ada H-nya, berarti wanita itu disebut dengan wanita carrier atau pembawa. Nah, kemudian bagaimana ketika keduanya sama-sama ada H-nya? Nah, biasanya ketika wanita keduanya ada H-nya, maka nanti dia akan meninggal pada saat dilahirkan. Nah, kemudian untuk laki-laki, ketika kromosom H-nya, kromosom X-nya ada H-nya, berarti dia adalah hemofilia. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Nah, semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan dan Ibu pesan, jangan bosan untuk belajar dari rumah. Buatlah belajar dari rumah Anda menjadi lebih menyenangkan. Baik, sampai jumpa minggu depan di materi selanjutnya. Semangat!